Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidah Lestari dengan NPM 2317061039. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kampanye kesehatan dengan tema penyakit metabolik. Tahukah kalian bahwasannya penyakit berbahaya seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung itu sebenarnya berawal dari kebiasaan sehari-hari kita yang sering kita sepelekan. Nah, penyakit-penyakit tersebut itu kita kenal sebagai penyakit metabolik. Dan saat ini jumlah penderitanya itu terus meningkat. Bukan hanya pada orang dewasa, melainkan pada usia remaja dan pada usia produktif. Nah, melalui kampanye ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami apa itu penyakit metabolik, kemudian apa sih penyebab dari penyakit metabolik tersebut, kemudian dampak dari bagi kesehatan kita, kemudian langkah-langkah pencegahan apa saja yang bisa kita lakukan pada sejak dini. Ya, harus kita tahu bahwasannya penyakit metabolik itu merupakan kelompok penyakit yang terjadi akibat gangguan dari metabolisme yang ada dalam tubuh. Nah, metabolisme itu sendiri merupakan proses kimia yang ada dalam tubuh yang berfungsi untuk mengubah makanan itu menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel. Nah, ketika proses itu terganggu, maka tubuh itu tidak mampu mengolah zat gizi dengan baik, sehingga memicu banyak berbagai macam masalah kesehatan. Penyakit metabolik itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan secara perlahan akibat pola hidup kita yang tidak sehat dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, banyak penderita yang tidak menyadari bahwasannya mereka telah mengalami gangguan metabolik hingga muncul komplikasi yang serius. Banyak jenis-jenis penyakit yang bisa kita temukan pada masyarakat, yaitu pada penyakit diabetes mellitus, di mana diabetes itu terjadi ketika tubuh itu tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup, atau dia itu tidak dapat menggunakan insulin itu secara efektif, sehingga itu mengakibatkan kadar dari gula darah itu meningkat dan dia itu dapat merusak organ tubuh. Kemudian yang kedua itu obesitas, di mana obesitas itu merupakan kondisi penumpukan lemak yang berlebihan. Akibat apa? Akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang kita gunakan. Kemudian obesitas itulah menjadi faktor resiko utama pada berbagai penyakit metabolik lainnya. Kemudian pada penyakit dyslipidemia itu merupakan kondisi ketidakseimbangan kadar lemak dalam darah, seperti kolesterol, kemudian trigliserid, dan yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung juga stroke gitu. Kemudian pada penyakit sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu adalah sekumpulan kondisi seperti obesitas sentral, kemudian tekanan darah tinggi, gula darah yang tinggi, juga gangguan lemak darah yang terjadi secara bersamaan. Penyakit metabolik itu sangat erat kaitannya dengan gaya hidup modern kita. Nah, beberapa penyebab utama yang bisa terjadi itu dikarenakan pola makan yang tidak sehat, seperti kita mengkonsumsi makanan tinggi gula, kemudian lemak jenuh, garam, serta rendah serat. Nah, selain itu, kurangnya aktivitas fisik itu sangat berperan besar dalam terjadinya gangguan metabolisme. Kemudian, faktor lain yang bisa saja berkontribusi yaitu kebiasaan duduk terlalu lama, kemudian kurang tidur, stres berlebihan, serta kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol gitu. Nah, meskipun faktor genetik itu dapat mempengaruhi resiko seseorang, gaya hidup itulah yang lebih dominan yang bisa seharusnya dapat dikendalikan.
Yang harus kita tahu, dampak-dampak penyakit metabolik terhadap kesehatan, jika kita tidak menangani dengan baik, maka penyakit-penyakit metabolik itu dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi yang serius. Kadar gula darah yang tinggi itu dapat merusak pembuluh darah dan saraf, kemudian menyebabkan gangguan penglihatan, serta kerusakan ginjal hingga amputasi. Kemudian, gangguan metabolik itu dapat meningkatkan resiko jantung dan stroke, di mana itu merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Kemudian, selain itu, dampak fisik yang kita bisa lihat yaitu penyakit metabolik itu menurunkan kualitas hidup, juga mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari, serta meningkatkan beban ekonomi bagi individu dan keluarga. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui pencegahan dari penyakit metabolik, di mana penyakit metabolik ini sebenarnya dapat dicegah dan dalam kita menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Pencegahan itu jauh lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan jangka panjang. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan metabolik itu menjadi kunci utama dalam menekan angka kejadian ini. Oleh karena itu, kampanye kesehatan ini memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan juga membangun kebiasaan hidup sehat. Kemudian langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan dalam mencegah penyakit metabolik yaitu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Pola makan yang sehat itu juga menjadi langkah utama karena kita tiap hari mengkonsumsi makanan itu harus seimbang dengan kaya akan serat seperti sayur, buah-buahan, seperti itu. Juga membatasi makanan yang tinggi gula dan lemak. Kemudian aktivitas fisik itu juga sangat penting. Kemudian melakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit per hari. Kemudian itu juga dapat membantu menjaga berat badan yang ideal dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, tidur yang cukup itu juga dapat menjaga keseimbangan hormon metabolik. Kemudian mengelola stres dengan baik, menghindari rokok, kemudian membatasi mengkonsumsi alkohol, itu merupakan bagian yang sehat ya, dari gaya hidup yang sehat. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga dianjurkan untuk mendeteksi gangguan metabolik sejak dini. Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah penyakit metabolik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk lingkungan sekitarnya. Dengan kita menerapkan gaya sehat, seorang itu dapat menjadi contoh positif bagi keluarga dan masyarakat. Mengapa penyakit metabolik itu harus kita cegah sejak dini? Nah, pencegahan penyakit metabolik itu sangat penting karena penyakit ini itu bersifat kronis dan dia tuh sulit untuk disembuhkan sepenuhnya. Pencegahan yang dilakukan sejak dini itu dapat menurunkan resiko komplikasi di usia lanjut. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup menjadi kunci utama dalam menekan angka kejadian penyakit metabolik. Edukasi melalui kampanye ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari mengobati menjadi mencegah. Lingkungan yang mendukung seperti tersedianya fasilitas olahraga, juga akses terhadap makanan sehat juga berperan penting dalam keberhasilan kita mencegah penyakit metabolik. Oleh karena itu, upaya pencegahan itu harus kita lakukan bersama-sama. Sebagai penutup, penyakit metabolik merupakan masalah kesehatan yang sangat serius, tetapi bisa kita cegah melalui perubahan gaya hidup. Dengan pola makan yang sehat, kemudian aktivitas fisik yang cukup, kemudian istirahat yang baik, serta pengelolaan stres, maka kita dapat menjaga kesehatan metabolik dan juga meningkatkan kualitas hidup.
Melalui kampanye ini, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli lagi mengenai kesehatan sejak sekarang, karena kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Demikian kampanye kesehatan tentang pencegahan penyakit metabolik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih sehat.